Greetings Pastor Henry Suhadi dan semua leadership dari IFJF Toronto. Senang bisa ada bersama dengan Anda hari ini. Salam dari Bandung untuk teman-teman di Toronto. Terakhir saya ke Toronto kira-kira 1,5 tahun yang lalu. Dan sungguh impressive melihat semangat dari teman-teman semua dan juga kemajuan dari kota Anda. Really looking forward untuk bisa kembali dan kita bisa berjumpa. Tetapi ya karena COVID ini kita bisa ketemu meskipun secara online. Dan izinkan saya hari ini untuk bisa memberitakan sedikit dari firman Tuhan. Dan minggu-minggu ini di Bandung dan di Global berbicara tentang wisdom atau kebijaksanaan atau hikmat dari Tuhan. Dan saya rasa di musim ini sungguh Tuhan ingin ada hikmat yang mengalir dalam kehidupan kita semuanya. Dan biarlah hikmat itu membawa kita bisa melangkah lebih jauh ke depan. Karena setelah ini selesai, kita butuh awalan yang baru dalam kehidupan Anda dan saya. Setelah pandemi ini mereda, maka kita perlu melihat ke depan. Kita perlu dalam kehidupan kita untuk menyongsong hari-hari, bukannya hanya mendapatkan yang namanya new normal, tetapi mendapatkan fresh wisdom dari Tuhan, hikmat yang baru dari Tuhan. Izinkan saya hari ini berbicara tentang satu hal yang saya rasa perlu, terutama untuk keluarga. Wisdom, kebijaksanaan bukan hanya di tempat kerjaan, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi juga dibutuhkan untuk keluarga Anda dan saya. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang solid circles atau bagaimana mempunyai lingkaran-lingkaran yang baik dalam kehidupan kita. Saya mau ambil dari Hakim-Hakim 6, ayat yang ke-36 sampai 40. Dikatakan demikian. Ini berbicara tentang satu orang hakim namanya Gideon. Kita, kalau Anda sudah Kristen lama, Anda tahu Gideon salah satu dari hakim-hakim. Dan orang yang dipakai sama Tuhan untuk mengalahkan musuh orang Israel, yaitu orang Midian. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu domba itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan terjadi sebab pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Jadi dia minta mujizat dari Tuhan, bahwa kalau bulu domba itu basah, tanah sekitar kering, which is miracle, maka berarti Tuhan pengen dia memimpin orang Israel untuk berperang. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku apabila aku berkata sekali lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan di sini kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Gideon. Di sini kita melihat bahwa kalau tanah sekelilingnya kering, harusnya bulu dombanya kering. Kalau tanah sekelilingnya basah, harusnya bulu dombanya basah. Ini berarti ada sebuah hal yang sangat-sangat logis sebenarnya, bahwa apa yang ada di sekeliling kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Begitu. Kalau sekeliling kita basah, harusnya kita basah. Kalau sekeliling kita kering, maka kita juga kering. Begitu. Dan di sini Tuhan membuat miracle, Tuhan membuat sebuah mujizat di hadapan matanya Gideon, bahwa sekelilingnya tanah itu mau basah ataupun kering, sebaliknya tidak bisa mempengaruhi keadaan dari bulu domba itu. Dan saya rasa ini pesan Tuhan buat kita dan buat keluarga. Kita harus memperhatikan sekeliling kita. Kita harus memperhatikan orang yang kita izinkan untuk ngomong sama kita, berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau yang dibicarakan sesuatu yang penuh dengan kehidupan, maka kita pun akan penuh dengan kehidupan.
Kalau yang dibicarakan adalah sebuah hal yang penuh dengan kekeringan, maka kita punya tendensi untuk juga menjadi kering. Tetapi kita bisa minta mujizat dari Tuhan supaya kita diluputkan dari segala macam hal yang buruk. Tetapi kita harus merencanakan, kita harus wise, kita harus bijaksana. Orang model apa yang kita izinkan untuk mengelilingi kita? Orang model apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi pola pikir kita? Orang model apa sekeliling kita yang kita izinkan untuk mempengaruhi perilaku dari Anda dan saya? Dan setelah itu Tuhan juga memberikan kepada Gideon sebuah pelajaran yang lain yang menyangkut circle. Di mana dari orang Israel terkumpul 32.000 pasukan untuk berperang melawan musuh. Dan Tuhan katakan kepada Gideon, terlalu banyak orang mengelilingi kamu. Kadang-kadang friends yang kita punya di Instagram atau Facebook itu nggak salah. Tetapi kadang-kadang terlalu banyak kita jadi ngurusin urusan orang lain. Terlalu banyak kita jadi kepo. Terlalu banyak jadi kita ini udah ada urusan sendiri. Masih sekarang yang beratnya di COVID ini bukan hanya tahu urusan sendiri, tapi tahu urusan sendiri dan tahu urusan orang lain. Sehingga kadang-kadang menjadi beban tersendiri dalam kehidupan orang, bahkan orang Kristen. Dan dikatakan Gideon punya 32.000 dan Tuhan bilang itu terlalu banyak. Yang takut suruh pulang. Dan kemudian sisa 10.000. Tuhan bilang masih banyak, suruh mereka minum. Yang nggak punya manner, yang minumnya nggak sopan, suruh pulang. Sehingga akhirnya Gideon tinggal 300 orang bersama dengan dia. Dan ternyata Alkitab mencatat dengan 300 orang itu, dia cukup mengalahkan musuh. Bukannya how many friends you have, bukannya berapa banyak teman yang kau punya, tetapi berapa banyak quality friends that you have. Orang-orang berkualitas yang Anda izinkan ada di sekeliling Anda dan saya. 1 Samuel 14 ayat 6 dikatakan God can save by few or by many. Tuhan bisa menyelamatkan lewat sedikit orang atau banyak orang. Dan saya rasa itu penting dalam kehidupan Anda dan saya. Lebih baik sedikit tapi berkualitas dibanding banyak tetapi tidak mempunyai added value apa-apa, tidak mempunyai pertambahan nilai apapun dalam kehidupan Anda dan saya. Di Amsal 12 ayat 26 dikatakan, the righteous chose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. Dikatakan bahwa orang benar, orang bijak itu memilih teman mereka dengan hati-hati. Tetapi orang yang bebal, orang yang congkak, orang yang tahu Tuhan tapi nggak mengikuti Tuhan, the way of the wicked, orang jahat, the way of the wicked, jalan-jalan orang yang nggak kenal Tuhan ini leads them astray, membawa mereka kepada kejatuhan, membawa mereka kepada hal yang tidak baik. Dan saya rasa betul ya, kita dalam keluarga betul-betul harus memilih. Semakin saya bertambah usia, kenalan lebih banyak. Saya lebih kenal banyak orang. Mau apapun background-nya. Saya kenal si ini, saya kenal si itu. Oke. Tetapi teman baik makin sedikit. Artinya quality friends. Artinya teman yang saya pengen grow old together. Itu makin lama makin terpilih. Makin lama makin terfilter. Dengan orang siapa, dengan orang model apa saya senang setiap hari bercengkrama, berbincang-bincang, bercakap-cakap. Kenalan makin banyak, tetapi teman baik makin terpilih begitu. Demikian juga dengan Anda, karena orang-orang yang Anda izinkan mengelilingi Anda akan menentukan masa depan Anda ke depannya. Amos berkata, Amos 3:3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bonded. Karena kalau orang sudah berjanji, mereka bonded, maka ada potensi untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih besar daripada hari ini, melakukan sesuatu yang lebih besar daripada kemarin, melakukan sesuatu yang lebih besar. Satu orang mengalahkan 1.000 orang, 2 orang mengalahkan 10.000 orang. Dan saya rasa betul-betul kita harus paham dengan siapa kita bermitra. Dan mitra yang paling utama dalam kehidupan kita adalah harus Tuhan sendiri. Fill your circles dengan hadirat Tuhan. Dalam keluarga dengan hadirat Tuhan. Dan saya rasa betul ya, orang yang kita izinkan bermitra dengan kita itu namanya, kalau dalam perjanjian lama terutama, itu ada kata dalam bahasa Inggris namanya covenant, yaitu ikatan perjanjian. Dan itu sebetulnya sama dengan kata covering atau payung. Jadi orang yang Anda izinkan untuk ada dalam hidupmu itu menentukan payung perlindungan Tuhan, payung
segala penyertaan Tuhan untuk masa depan Anda dan saya. Dan saya rasa ini penting ya. Payung itu bisa bukan hanya kita yang nggak kena hujan, tapi istri, anak-anak kita, suami kita juga akan terkena kalau kita nggak menyediakan payung perlindungan yang baik. Dan saya berdoa Anda semuanya meminta hikmat dari Tuhan untuk betul-betul sadar dan tahu orang model apa yang Anda doakan, Anda izinkan untuk bisa ngomong dalam kehidupan Anda. Terutama untuk anak-anak kita, saya rasa kita harus memikirkan circle yang ada di dalam kehidupan kita semuanya, family-nya kita. Dikatakan di salah satu Proverbs atau kata peribahasa orang Afrika, dikatakan it takes a village to raise a child. Nggak ada orang tua profesional, nggak ada orang yang lulus sekolah jadi orang tua. Semua dari kita masih belajar, saya masih belajar. Nggak ada orang tua yang sempurna, tetapi it takes a village to raise a child. Butuh banyak orang, butuh community, butuh komunitas untuk bisa mendidik anak dan membangun dia dengan baik. Dan saya rasa betul, Yesus sendiri memperhatikan orang-orang mana yang boleh mengelilingi dia. Memang betul dia memberi makan 5.000 orang, ada crowd namanya, ada orang banyak mengikuti dia, mengelulukan dia, memuji-muji dia. Tetapi dia seringkali dalam Alkitab dinyatakan bahwa dia pergi dengan 12 orang muridnya, dia pergi. Bahkan ketika orang banyak itu memaksa dia untuk terus berkhotbah, Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dia tahu kapan harus meninggalkan the crowd, orang banyak. Dia tahu kapan harus meninggalkan segala macam fame, terkenalnya dia. Dan dia tahu kapan harus ada dikelilingi oleh orang-orang yang bukan hanya dia kasih, tapi juga mengasihi dia dan orang yang dekat dengan dia. Dan di antara 12 itu dia punya 3 yang paling dekat. Yang mengikuti dia dalam masa-masa yang sulit, dan mengikuti dia dalam masa-masa di mana dia nggak merasa untuk harus diekspos dengan orang lain, masa-masa di mana dia penuh dengan beban di Getsemane, dia pergi dengan 3. Jadi nggak semua teman juga bisa menanggung beban bersama-sama dengan Anda dan saya, dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita bisa ketahui. Yesus betul-betul memperhatikan siapa orang yang bisa mengelilingi dia. Bahkan ketika ada di Alkitab ditulis anak Yairus mati. Di ruangan itu banyak orang sedang nangis. Yesus berkata, suruh mereka keluar. Dan kemudian dia berdoa, talita kumi, kemudian anak itu bangkit. Jadi nggak perlu banyak orang untuk kasih lihat bahwa dia mampu membangkitkan orang mati. Tapi seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan harus dilihat banyak orang. Enggak juga. Be a secure person, jadilah orang yang merasa aman dan nyaman dalam hadirat Tuhan, sehingga apa yang Anda lakukan nggak perlu kok semua orang harus tahu, seluruh dunia harus tahu. Dan kita harus perhatikan betul circle kita, lingkaran di sekeliling kita, orang-orang model apa dan macam apa yang kita izinkan untuk ada di sekeliling Anda dan saya. Di dalam kehidupan Anda dan saya ada beberapa jenis teman. Yang pertama saya sebut fun-filled friend, atau orang-orang yang memang dia ini fun. Orangnya menyenangkan. Dan kemudian ada fact-filled friend, penuh dengan fakta. Kalau kita mau tahu banyak, ini orang udah kayak Wikipedia berjalan, orang ini tahu segala hal. Kalau yang tadi fun, kalau kita mau happy, kalau kita mau senang, kita hubungi dia. Tapi fact-filled friend adalah orang-orang yang cermat, orang-orang yang sering membaca, dan kalau kita nggak tahu sesuatu, kita tanya, biasanya dia tahu. Semua dari kita pengen punya teman yang demikian. Ada juga yang namanya familiar friend. Familiar friend adalah teman udah lama sekali. Dia datang ke rumah kita nggak perlu telepon dulu, tiba-tiba nongol juga nggak masalah. Datang ke rumah kita, dia nggak duduk di ruang tamu, dia langsung ke ruang tengah, dia bisa buka kulkas kita. It's not a problem. Familiar friend. Teman yang kita nggak merasa sungkan dan enggan ketika ada bersama dengan dia. Tetapi kita juga butuh yang namanya faithful friend. Faithful friend adalah teman yang ada ketika kita susah. Faithful friend adalah teman yang ada ketika kita sedang menghadapi kendala, tantangan, sedang jatuh, sedang down, sedang tidak semangat. Dia ada di situ. Dan dia bukan hanya ada ketika waktu senang, ketika waktu makan-makan, ketika semuanya oke, tetapi dia mau menemani kita ketika kita merasa sedih dan ketika kita merasa terlena. Dan faithful friend bisa diminta sama Tuhan. Jadi saya rasa sungguh ya, kita
apalagi suami istri, kita harus belajar untuk menjadi all sorts of friends untuk istri atau suami kita. Kita harus menjadi fun-filled friends, kita harus menjadi a fact-filled friend, kita harus menjadi familiar friend, suami dan istri, tapi kita juga harus menjadi faithful friend. Karena faithfulness ini penting, satu. Kesetiaan ini juga penting. Dan di atas itu semuanya bukan hanya faithful friends, tetapi kita harus dikelilingi oleh faith-filled friends. Orang-orang yang penuh dengan iman yang mengelilingi kita. Orang-orang yang penuh dengan firman yang mengelilingi kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau kita dikelilingi sama orang-orang yang acuh sama Tuhan, kita betapapun kuatnya kita akan acuh juga sama Tuhan. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai Tuhan, maka kita akan mencintai Tuhan. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang suka tolerir hal-hal yang kurang baik, maka kita akan juga mengalami corruption, korupsi di dalam roh kita dan jiwa kita, dan kita juga akan mengalami hal yang demikian. Amsal 18 ayat 24 berkata demikian, ada teman yang mendatangkan celaka, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Dan saya rasa ini semuanya berbicara tentang gifts, hadiah. Kenapa saya tahu itu? Karena Alkitab yang ngomong, Mazmur 68 ayat 6 dikatakan God sets the solitary in families. Tuhan yang menaruh orang yang sebatang kara di dalam keluarga. Jadi artinya apa? Artinya adalah teman, sahabat itu bisa diminta dan bisa diberikan sama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri ngomong begini, barang siapa kekurangan hikmat, baiklah dia minta hikmat dari Tuhan yang akan memberikan dengan tidak pelit-pelit sama kita. Barang siapa kekurangan hikmat. Dan dikatakan hikmat berseru-seru di jalanan, Amsal berkata begitu. Jadi hikmat ini biasanya datang bukan hanya dari segala macam penerangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atau ketika kita baca Alkitab kita dapat hikmat, apa enggak betul kita dapat hikmat. Tetapi seringkali hikmat itu datang dalam bentuk manusia, teman, sahabat, orang yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Nah, karena Tuhan sendiri yang bilang barang siapa kekurangan hikmat mintalah dari Tuhan, saya yakin bahwa teman yang baik, circle yang baik, lingkaran yang baik sekeliling kita, yang membuat kita bisa fruitful, bisa berbuah, itu pun bisa diminta dari Tuhan. Dan baiklah kita menjadi orang yang melakukan demikian. Godly friends come from God. Sahabat ilahi dari Tuhan, itu datang dari Dia. Dan tidak ada kata yang terlambat. Anda berkata bahwa sulit buat saya untuk memulai sebuah friendship yang baru. Betul, semakin tua usia kita, maka semakin langka. Saya punya sahabat, dulu pelayanan bersama-sama, kuliah sama-sama, mungkin udah 20-an tahun kita bersama-sama. Dan di usia saya sekarang, mungkin agak sulit untuk berkata bahwa saya mulai sesuatu yang baru dan untuk 20 tahun ke depan. Tapi itu bukannya berarti mustahil, mungkin. Kita bisa mendapatkan persahabatan yang baru dari Tuhan. Bukan berarti membuang yang lama, tetapi membuka diri kita untuk apapun yang dari Tuhan, godly friends, godly circle, lingkaran yang baik, teman-teman yang baik, biar bisa terkumpul di sekeliling Anda dan saya. Sehingga kita menjadi orang yang bisa maju. Karena kita menjadi terbuka dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Dalam urusan spiritual, dalam urusan rohani, dalam urusan jiwa, mental, dan juga dalam menjaga fisik kita, kebugaran kita. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur? Carilah teman-teman yang bisa lift you up. Saya tahu kita melayani, ketika kita melayani Tuhan, kadang-kadang orang curhat sama kita, kadang-kadang orang membuat kita berpikir, tetapi juga harus ada orang-orang sekeliling kita yang bisa nge-charge kita, baterai kita. Karena kalau kita selalu diambil baterainya, maka kita menjadi lemah. Pintar-pintarlah memilih. Ada kadang-kadang kita melayani orang di mana baterai kita tersedot, tapi ada orang-orang sekeliling kita yang bisa membuat kita semangat, bisa membuat kita penuh dengan sukacita, bisa membuat kita penuh dengan gairah yang baru. Dan usul saya, kita semuanya bisa mencari hal-hal yang demikian. So, usul saya adalah ask God for good friends. Minta sama Tuhan teman-teman. Dan be yourself a good friend for others. Jadikanlah diri Anda pun adalah orang-orang yang menjadi sahabat yang baik. Karena firman Tuhan berkata juga demikian, barang siapa yang mau memiliki teman, dia sendiri must prove themselves friendly. Dia sendiri harus membuktikan dirinya juga mampu menjadi sahabat yang baik.
Sahabat yang baik yang dari Tuhan bukan hanya bisa memberikan counsel atau kebijaksanaan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak perlu berpura-pura ketika ada dia. Dalam persahabatan banyak orang yang baik atau kelihatannya baik, tapi jarang ada orang yang jujur. Saya berdoa, Anda bukan hanya punya teman yang baik dan Anda bukan hanya menjadi sahabat yang baik untuk orang lain, tapi Anda bisa menjadi orang yang jujur dalam relationship, dalam hubungan. Karena kita berkata bahwa jika iya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak, dan lebih dari itu adalah dari si jahat. Dan kita berdoa bahwa dalam kehidupan kita penuh dengan orang-orang yang mengelilingi kita, orang-orang yang baik. Kalau Anda tergabung dalam kelompok kecil, K-group, baik. Kalau belum bergabung dengan K-group, Anda harus punya circle, Anda harus punya. Karena no man is an island, tidak ada orang bisa hidup sendirian, tetapi Tuhan create family, Tuhan membuat community dalam kehidupan Anda dan saya. Anda teringat cerita tentang janda miskin di perjanjian lama yang dia anak-anaknya akan diambil sebagai budak untuk membayar hutang. Dan Nabi berkata kepada dia, "Hei, kamu pergi ke tetangga-tetangga dan kamu minta buli-buli bejana-bejana dari mereka. Dan kemudian ada minyak sedikit dituangkan, minyaknya nggak habis-habis sehingga semua buli-buli terisi penuh dengan minyak. Dan kemudian dia bisa membayar hutangnya dan bahkan hidup dengan berkecukupan setelah itu. Apa yang terjadi kalau dia nggak punya teman sekeliling dia? Apa yang terjadi ketika nggak ada satu orang pun mau pinjemin dia bejana? Maka dia akan tetap miskin. Begitu banyak orang yang kering, dia punya mental, dia punya semangat, karena nggak ada orang sekeliling dia yang mampu meminjamkan bejana kepada dia. Saya berdoa Anda bukanlah menjadi orang yang demikian, tetapi Anda menjadi orang yang disukai semua orang, bukan karena Anda sweet talk atau Anda ini ngomongnya manis, tetapi karena ada karakter Kristus dalam kehidupan Anda dan saya. Saya mau akhiri dengan satu ayat, 2 Timotius 4 ayat 11. Dikatakan, hanya Lukas yang tinggal dan dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Anda lihat, orang sekelas Paulus masih butuh teman. Orang sekelas Paulus masih butuh orang yang dia pilih untuk bisa encircle him, yang bisa mengelilingi dia untuk menjadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik. Kita mungkin berpikir bahwa Paulus nggak butuh siapa-siapa, dia cukup berada dengan hadirat Tuhan. Seringkali saya melihat orang Kristen terlalu rohani, bahwa dia bilang lebih baik berdua saja dengan Tuhan. Itu bagus kalau Anda ngomong begitu. Tetapi seringkali Tuhan menjawab doa kita lewat orang-orang sekeliling Anda dan saya. Dan saya mau kita semuanya berdoa hari ini supaya kita punya circle yang baik. But number one circle adalah dengan Tuhan. Number two circle adalah dengan keluarga, harus perkuat. Number three adalah orang-orang yang pilih. Anda pilih. Yang juga dipilih sama Tuhan untuk boleh mengelilingi Anda dan saya. Sama-sama kita berdoa. Bapak surga, aku berdoa ya Tuhan untuk jemaat IFJF Toronto, untuk Pastor Henry dan semua kepemimpinan, untuk kami semua, bahkan saya yang di Bandung. Hikmat dari Tuhan mengalir. Aku percaya ya Bapak bahwa Engkau sungguh-sungguh mementingkan orang model apa yang bisa mengelilingi kami, yang kami izinkan untuk punya akses dalam kehidupan kami. Kami minta hari ini untuk bukan hanya faithful friends, kami berdoa untuk faith-filled friends, orang-orang penuh dengan iman. Ajar kami bisa mendukung satu sama lain, ajar kami bisa membangun sama lain, ajar kami bisa sacrifice untuk satu sama lain, ajar kami bisa mempunyai long-term goals bersama-sama. Aku juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, untuk keturunan kami ya Tuhan, biar mereka dikelilingi oleh orang-orang benar. Karena kami tahu ya Bapak, Engkau memperhatikan bagaimana kami berdiri, bagaimana kami berjalan, bagaimana kami duduk, bagaimana kami berlari. Dan firman Tuhan berkata bahwa jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Biar kami semua mengalaminya. Aku berdoa untuk FJF Toronto ya Tuhan, untuk berkat-Mu mengalir. Semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik, semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat. Semua jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Dan aku berdoa untuk hikmat mengalir di musim ini. In Jesus' name. Thank you so much IFJF Toronto untuk kesempatannya. Saya sungguh senang bisa berada dengan Anda. Kita akan sama-sama ketemu dalam keadaan yang jauh lebih baik. God bless us all. Haleluya.
Thank you Pastor Semi Hartanto untuk firman Tuhannya yang sudah disampaikan. Kami semua sungguh amat diberkati, dan biarlah firman yang telah disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Firman akan mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Ya, Tuhan memberkati Pastor Semi Hartanto lebih lagi, dipakai oleh Tuhan lebih lagi bagi banyak orang, bagi Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, sebentar kita akan akhiri ibadah online ini. Mari kita arahkan hati kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memakai hamba-Mu Pastor Semi Hartanto untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan biarlah melalui firman Tuhan kami boleh mengalami transformasi dari hari ke hari, lebih serupa menjadi gambaran seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Mari saudara, angkatlah tanganmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam berbisnis, di dalam studi, di dalam segala aspek kehidupan saudara. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari saudara, terimalah berkat daripada Bapa kita yang di surga, di dalam kasih sayang melalui putranya Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara sekalian. Kita juga semua, dari sekarang hingga selama-lamanya sampai Dia Yesus datang yang kedua kalinya. Kita yang masih Tuhan katakan, amin, amin, amin. Selamat siang saudara.